Shalom, jemaat Tuhan. Pada saat yang indah, pada saat pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dan kembali bersekutu pada ibadah rumah tangga kita pada saat pagi hari ini. Kita masih dengan situasi yang sama, di mana negara kita masih dilanda pandemi virus corona. Kita percaya kasih Tuhan yang luar biasa yang akan memulihkan bangsa kita. Hari ini kita akan kembali bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, untuk kita kembali beribadah, bersekutu bersama dengan keluarga kita. Hari ini kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan jiwa kita. Panggilan berbakti pada saat pagi hari ini diambil dalam Ezra pasal 9 ayat yang ke-15 berkata demikian. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Kita akan pujikan pujian penyembahan kita, pujian pembukaan kita. Kita katakan bahwa kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan.
Mari kita akan berdoa untuk kita menyerahkan ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Hari ini kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami siap memberikan yang terbaik apa yang kami miliki lewat persembahan kami. Inilah jiwa tubuh kami Bapa, roh kami. Kami serahkan ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Allah kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kembali kita akan pujikan pujian tema kita, bahwa kita dikenali karena kasih Kristus. Mari kita pujikan ini dengan sukacita. Alkitab kita yang diambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang keenam. Kita akan membaca Alkitab kita pada saat pagi hari ini, diambil di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu dan Saudara. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan lagi oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan tubuh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota.
menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan, pujian penyembahan kita, dengan kita katakan, Esalah dasar gereja. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Saat persembahan, mari kita akan berikan persembahan dan persepuluhan. Ada beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, melalui rekening BCA dengan nomor 294-077-2012 atas nama Adi Putranto atau Tovan Arvili Yunardus Wakukone dengan memberikan keterangan tujuan. Dan yang kedua, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB. Dan yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyiapkannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasanya nanti. Mari kita pada saat hari ini menyiapkan hati kita, menyerahkan setiap pergumulan doa kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa syafaat dan kami serahkan kepada hamba-Nya, Pendeta Muda Krishna. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Allah kami yang hidup, untuk segala pemeliharaan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami, jemaat Tuhan. Engkau buktikan dengan pemeliharaan yang mencukupkan. Bahkan Engkau juga yang memberikan perlindungan, penyertaan hari lepas hari dalam hidup kami, dalam segala karya usaha maupun studi kami. Kini kami membaktikan yang terbaik, persembahan perpuluhan yang kiranya memberikan bagi kami luapan syukur tak terhingga dalam hati kami, dalam lubuk hati kami, mengingat akan kebaikan-Mu. Demikian juga Engkau yang akan terus melanjutkan kasih setia-Mu di antara kami, jemaat Tuhan, dalam segala keperluan hari lepas hari.
Kini kami datang kepadamu menaikkan segala syafaat kami. Kami mengingat untuk dunia. Kami berdoa bahwa banyak negara-negara di dunia saat ini sedang bergumul oleh sebab wabah yang terjadi akibat dari COVID-19. Bahkan bangsa kami Indonesia pun mengalami problematika yang sama. Sampai saat ini masih belum berakhir. Kami mohonkan belas kasih-Mu Tuhan bagi dunia. Sebab kami percaya Engkau yang menciptakan dunia, Engkau mengasihi dunia ini. Engkau memberikan kesempatan untuk dunia ini melihat saat ini Engkau sedang berkarya, bahkan di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Berkatilah juga para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan berkati presiden, wakil presiden, menteri maupun orang-orang yang Tuhan percayai untuk menjabat, sehingga apa yang mereka kerjakan maupun juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dapat membawa kemajuan bagi negeri kami. Terlebih lagi di dalam usaha-usaha untuk penanggulangan wabah COVID-19 ini. Kami pun berdoa kiranya Engkau berkati masyarakat Indonesia untuk kami semuanya dapat bekerja sama dengan pemerintah maupun mengambil disiplin pribadi di dalam memenuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai COVID-19 ini, sehingga kami semua akan segera mendapatkan kelegaan, pemulihan atas semua ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya yang ada di Bandar Lampung. Masuk di dalam BPD Lampung, kami terus berdoa untuk gereja-gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan tolong, sebagian dari mereka telah melaksanakan ibadah dengan protokol kesehatan, sebagian juga masih melaksanakan ibadah di rumah. Kami mohonkan belas kasih-Mu agar semuanya tetap dijagai, disertai oleh Tuhan. Bahkan kami terus berdoa kiranya juga berkati lembaga yang ada di BPD Lampung, yaitu Rumah Sakit Immanuel. Demikian juga Yayasan Pendidikan Karunia Immanuel. Tuhan memberkati lembaga dan yayasan ini, sehingga dalam karyanya, pelayanannya di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan, semuanya diberi pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Semuanya boleh selamat, semuanya di dalam kasih karunia Tuhan semata. Kami mengingat untuk jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang senior. Kami berdoa kiranya Engkau berkati Bapak Indra Saldi, Bapak Tumpah Uta Barat. Kami berdoa untuk Ibu Gideon, Ibu Lendang, Bapak Marari Simanjuntak, Bapak Kasidi, Ibu Badar, Ibu Yohana, Ibu Sijabat. Kami berdoa juga untuk Bapak Suparno, Bapak Susanto, dan Ibu Trimurti. Kiranya tangan kasih Tuhan juga menyertai mereka dengan kekuatan kesehatan dan kemantapan iman di masa usia senja ini. Tangan kasih Tuhan menyertai jemaat-Mu, khususnya mereka yang sedang bergumul untuk perekonomian. Sebagian besar mungkin terimbas oleh karena pandemi ini. Tuhan tolong, kiranya mereka semuanya dipelihara. Tuhan memberikan rezeki yang terbaik. Demikian juga anak-anak kami yang saat ini terus masih melakukan aktivitas di rumah. Tuhan juga melindungi mereka sekalian. Kelak mereka memasuki tahapan studi yang lebih lanjut, Tuhan juga menyertai, baik dilakukan di rumah maupun bertatap muka. Semuanya tetap dalam kasih perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami semuanya yang saat ini sedang melaksanakan atau mempersiapkan untuk suatu jenjang perguruan tinggi, suatu studi lebih lanjut. Tuhan memberkati dalam persiapannya. Minggu-minggu ini dilaksanakan ujian, Tuhan juga menyertai mereka. Berikan daya intelektual yang tajam, kekuatan kesehatan yang terbaik untuk mereka. Kami percaya bahwa kesuksesan ada di dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami ini. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati sekolah Injil liburan online tahun 2020 yang akan dilaksanakan Sekolah Minggu GPI Karunia Tuhan pada tanggal 23 hingga 25 Juli mendatang. Kiranya kabar baik, Injil tetap diberitakan melalui Sekolah Injil liburan online ini. Tuhan menyertai semua pelayan yang terlibat, bahkan menyiapkan hati anak-anak maupun orang tua, supaya semuanya dapat terlibat di dalam SIL ini, dan firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan murid-murid kami sekalian. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke tangan kuasa-Mu. Inilah doa syafaat kami, percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan persiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya MTH. Dan kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema berjalan bersama dalam kesatuan. Mari kita akan pujikan pujian persiapan kita. Maju, Laskar Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pembelajaran di kitab Efesus pasal yang keempat. Hari ini di ayat yang pertama sampai 16 kita akan belajar mengenai berjalan bersama di dalam kesatuan. Salah satu topik di dalam surat Efesus yang dituliskan oleh Paulus ini berkaitan dengan persatuan orang percaya. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang ini. Kenapa disebut persatuan orang percaya? Karena memang orang Kristen di Efesus, mereka ini berlatar belakang, baik ada yang Yahudi, tapi sebagian besarnya berlatar belakang non-Yahudi. Sehingga mereka perlu disadarkan. Apapun latar belakang mereka, kini mereka telah dipersatukan dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi tembok pemisah. Rupanya, di dalam ayat pasal 4 sampai dengan yang ke-6 itu merupakan nasihat-nasihat praktis. Jika Bapak Ibu Saudara masih mengingat pelajaran kita di pasal yang pertama sampai dengan yang ketiga, itu berkaitan dengan pengajaran atau istilahnya doktrin. Isinya tentang doktrin-doktrin berkaitan dengan keselamatan karena kasih karunia melalui iman, berkaitan dengan eklesiologi atau tentang gereja, yakni persatuan orang percaya, mengenai berkat-berkat ilahi, doa Paulus dan lain sebagainya. Itu pengajaran, itu doktrinal.
Tetapi kini memasuki pasal 4 dan nanti pasal 4, 5, dan 6 kita akan belajar bagaimana menghidupi doktrin itu. Paulus menunjukkan detil demi detil bagaimana kamu sekalian bisa menghidupi pengajaran yang sudah diberikan di dalam pasal 1 sampai dengan yang ketiga. Maka kini mari dengan cepat kita melihat di dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Bagian pertama, bagaimana kita orang percaya dapat menghidupi ajaran atau doktrin yang telah disampaikan di pasal pertama sampai yang ketiga. Ada sikap yang perlu dipelihara. Bagian yang pertama, sikap untuk memelihara kesatuan. Dorongannya jelas sekali ya, bahwa di dalam ayat 1, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, kamu sudah menerima panggilan kudus, sekarang hidupi panggilan kudusmu itu dengan cara-cara suatu sikap rendah hati. Di dalam ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, dan seterusnya. Maka kita melihat di sana ada sikap rendah hati yang ditunjukkan untuk memelihara kesatuan. Rendah hati memiliki arti dari bahasa aslinya kerendahan hati, tapi secara pribadi, suatu perasaan mendalam akan kelemahan seseorang. Dia dapat mengenali kelemahan seseorang. Kesederhanaan, kerendahan hati ini berarti juga bahwa sifat yang diperlukan untuk dapat menilai orang lain dengan benar. Entah kita pribadi atau orang lain yang lebih lemah, kita akan dapat mengambil sikap karena menilai dengan nilai ini. Tanpa sifat rendah hati ini, anggota-anggota dalam tubuh Kristus, anggota di gereja, akan mulai berusaha untuk menjadi kepala. Tanpa adanya sikap kerendahan hati di antara jemaat Tuhan, maka ada kemungkinan satu dengan yang lain berusaha untuk menjadi kepala. Padahal siapakah kepala tubuh Kristus? Tidak lain adalah Kristus sendiri. Tidak ada yang boleh menggantikan peran Kristus Yesus sebagai kepala. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita belajar mengenai kerendahan hati, maka ini mengingatkan kita, bukannya menonjol ataupun meningkat dan sebagainya itu nggak boleh, tetapi ternyata ada kecenderungan kalau kita tidak berhati-hati. Tanpa kerendahan hati kemungkinan kita berusaha untuk menjadi kepala. Padahal kepala tubuh adalah Kristus sendiri. Kini bagian yang kedua adalah lemah lembut. Kata ini diterjemahkan sebagai kelemah lembutan atau kelembutan, yang berarti bahwa kualitas yang terkendali berkaitan dengan kekuatan. Jadi justru kelemah lembutan itu bukan berarti lemes atau lemah atau nggak mampu, nggak punya daya. Justru kelemah lembutan adalah kekuatan mengendalikan. Maksudnya apa? Contohnya Musa. Musa adalah orang yang lemah lembut. Bilangan 12 mengatakan demikian di ayat yang ketiga. Tetapi ia memiliki kekuatan dan keberanian yang besar. Yesus lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 mengatakan demikian. Tetapi Yesus kita bisa melihat di sana, ia mampu untuk tegas mengusir penukar-penukar uang yang ada di bait suci. Nah, lemah lembut bukan berarti kelemahan, tetapi mampu untuk mengukur atau mengendalikan kekuatan dalam dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rendah hati, lemah lembut, dan di dalam ayat yang kedua terus dilanjutkan di sana, sabar. Gagasan atau makna dari sabaran ini adalah bahwa ada ketenangan, tahan menanggung derita atau kesesakan yang diakibatkan dari luar, diakibatkan oleh orang lain kepada dirinya. Bahasa sononya long suffering, tahan menderita, lambat di dalam membalas kesalahan yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Ketika tubuh terdiri dari anggota yang tidak sempurna, mestinya kita menyadari hal itu ya, bahwa bagian tubuh Kristus, saudara dan saya, itu orang-orang yang tidak sempurna, sehingga semestinya kita dapat menanggung
sehingga dapat mengerti, memaklumi apabila terjadi pelanggaran kesalahan di antara kita, maka perlu lambat di dalam membalas kesalahan ataupun kelemahan orang lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu maksud dari sabar. Tapi juga dalam ayat 2 masih dikatakan supaya kamu saling membantu. Saling membantu. Dalam bahasa aslinya sebenarnya mirip dengan sabar, tapi ini berkaitan dengan dua pribadi. Kalau sabar tadi terhadap dirinya sendiri, tapi kalau saling membantu paling enggak minimal dua pribadi menanggung bersama. Menanggung bersama yang diikat di dalam satu, yaitu kasih. Ayat 2 dikatakan di sana, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi yang mengikat kedua pribadi atau lebih, atau bagian-bagian anggota tubuh Kristus, anggota-anggota jemaat satu dengan yang lain, yang mengikat untuk mereka dapat saling menanggung beban bersama-sama, saling membantu, ikatan kasih. Rupanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap-sikap yang perlu kita kembangkan sebagai orang percaya. Dikatakan tadi apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Itu nilai-nilai yang baik, yang luar biasa. Tetapi itu semua gak muncul dengan otomatis, gak muncul dengan sendirinya. Sebab itu Paulus berkata dalam ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh. Jadi rupanya itu perlu diusahakan, itu perlu diupayakan dengan keras. Kerendahan hati gak akan muncul sendirinya. Demikian juga kesabaran, lemah lembut atau saling bantu. Ia harus diupayakan, disengaja. Kalau Paulus berkata, dia mengatakannya dengan bahasa aslinya, mengerahkan atau mengusahakan diri sendiri untuk meraih semuanya itu. Kata lain adalah tekunlah. Tekunlah untuk mencapai nilai-nilai atau sikap-sikap baik dalam memelihara persatuan. Jadi kalaupun kita banyak di dalam kehidupan bergereja, kita banyak ngumpul, tidak menjamin adanya sabar, saling membantu, rendahan hati, kelemah lembutan, tidak menjamin. Karena apa? Itu harus diusahakan, itu harus dipelihara. Tanpa itu semuanya ya kesatuan tidak akan dapat terpelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian selanjutnya Paulus di dalam ayat 4-6, ia mengatakan satu pondasi yang paling penting supaya dibangun di atas pondasi itu nilai-nilai yang tadi kita pelajari barusan bersama. Nilai-nilai itu rupanya dibangun di atas pondasi yang kokoh dan disebutkan di sana sebagai dasar kesatuan. Ayat 4-6 yang pertama adalah satu tubuh, satu roh. Satu tubuh. Ayat 4 ini menunjukkan atau mengacu kepada siapa? Tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Tubuh Kristus adalah gereja. Tubuh Kristus itu Anda dan saya. Kita adalah bagian-bagian dibangun di bawah Kristus yang adalah kepala. Nah, tentu saja Paulus ingin menyebutkan siapakah tubuh Kristus. Ini bukan sekedar Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan tok, tetapi ini adalah orang-orang percaya universal. Maksudnya apa? Orang percaya di seluruh dunia dan dari segala zaman. Baik mereka yang sudah mati duluan, atau sekarang masih hidup, atau nanti yang baru percaya kelak. Semua mereka yang percaya pada Yesus disebut sebagai bagian tubuh Kristus, gerejanya. Jadi yang dimaksudkan memang lebih ke gereja yang universal, bukan sekedar gereja lokal. Tapi intinya, semua orang percaya, mau gereja baptis, mau gereja yang lain, denominasi yang lain dan sebagainya, semuanya adalah satu tubuh Kristus secara universal. Dan kita sebagai Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan memang memiliki kelokalannya, dengan keunikan, dengan nilai-nilai yang sungguh unik sebagai orang baptis. Kita bersyukur untuk itu. Tetapi mari mendasarkan semua kesatuan itu dengan satu tubuh, kemudian dikatakan satu roh. Tentu maksudnya Roh Kudus ya, yaitu pribadi yang telah dijelaskan dalam pasal pertama sampai dengan yang ketiga. Kita sudah belajar tentang Roh Kudus di dalam 3 pasal sebelumnya. Masih ingat tentunya Roh Kudus yang dijanjikan, Roh Kudus yang menjamin, bukan saja menjamin tapi juga memeteraikan, Roh Kudus yang apa?
memberikan akses yang sama baik untuk orang Yahudi maupun non-Yahudi. Mereka dapat masuk kepada kasih karunia Bapa, dapat menghampiri Bapa. Roh Kudus yang sama juga yang sedang membangun orang percaya menjadi suatu bangunan bait suci. Itu baru 2 minggu yang lalu kita belajar tentang itu. Terus mengenai misteri ilahi, yaitu misteri Kristus. Roh Kudus yang mengungkapkan misteri yang ada di dalam rencana besar keselamatan Yesus Kristus. Bahkan Roh Kudus yang saat ini mempersatukan kita, roh yang sama. Mari mendasarkan dalam diri kita, apakah gereja dimulai dengan Roh Kudus yang sama. Selanjutnya, dalam ayat 4 dikatakan satu pengharapan. Pengharapan, ya, jika berbicara tentang pengharapan, Paulus selalu berbicara mengenai kebangkitan dan dari orang yang sudah mati. Karena apa? Bagi orang percaya ada harapan di sana. Kita mati yang pertama, nanti kelak secara fisik masih ada kebangkitan di sana. Kita tidak akan mati, kita justru akan dibangkitkan. Jika orang percaya, mestinya memiliki pondasi yang benar seperti ini. Mencakup bahwa dirinya diselamatkan, berarti dirinya akan dihidupkan kembali bersama-sama dalam suatu kekekalan. Dalam ayat 5, bahkan lebih jelas, walaupun satu frasa singkat, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Tuhan, siapa maksudnya? Ya tentu Tuhan Yesus Kristus ya. Ini menunjuk kepada Yesus secara pribadi maksudnya. Seperti dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2, Tuhan Yesus siapa? Yakni pribadi yang telah Allah bangkitkan. Dikatakan Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan, master kita, tetapi juga Kristus yang artinya juru selamat. Kemudian satu iman. Iman yang dikatakan di dalam kitab Yudas sebagai iman yang telah disampaikan dan diterima oleh jemaat. Tetapi di dalam surat-suratnya Paulus sering bertulis surat dengan Timotius, anak rohaninya, mengatakan iman itu sebagai gambaran suatu ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat. Karena itu di dalam perjanjian baru banyak bagian-bagian berkaitan dengan ajaran sehat. Pertahankan itu, bahkan lanjutkan, sharingkan, bagikan kepada banyak orang ajaran sehat. Inilah gambaran iman, satu iman. Kemudian satu baptisan. Satu baptisan tidak lain sebagai orang percaya, apalagi orang baptis, kita tahu ini adalah perintah Yesus. Dilanjutkan oleh rasul-rasulnya, kemudian diteruskan bahkan sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Sebelum masa COVID-19 ini mewabah, sebenarnya paling tidak ada 2 murid kelas baptisan siap dibaptiskan. Tetapi karena kondisi sekarang ini, mungkin kita harus menunggu waktu yang tepat dalam rangka menjaga kesehatan satu dengan yang lain untuk membaptiskan mereka. Tetapi selalu mengingatkan kepada kita peristiwa itu, kesempatan untuk orang yang sudah percaya Yesus dilambangkan dengan diselamkan ke dalam air sebagai lambang mereka telah percaya Yesus dan masuk dalam keluarga, terutama keluarga besar GBI Karunia Tuhan. Satu baptisan. Dan yang selanjutnya di dalam ayat 6, satu Allah dan Bapa. Satu Allah dan Bapa. Allah yang adalah Bapa, kemudian kita kenal juga pribadi yang lain di dalam Yesus Kristus, Allah Anak dan juga Roh Kudus. Semuanya dirangkai menjadi suatu kesatuan ilahi atau ketuhanan. Pribadi Bapa yang sebenarnya di dalam pasal 1 banyak sekali pribadi itu kita ulas. Mungkin kita sudah melewatinya berapa minggu yang lalu. Berkat-berkat ilahi dari Allah Bapa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya sikap-sikap baik yang kita perlu susun bangun bersama dalam suatu perjalanan kehidupan bergereja perlu dibangun dengan pondasi-pondasi yang kokoh ini. Tanpa pondasi yang kokoh, apa yang kita usahakan pasti tidak akan bertahan lama. Jadi mari periksa, apakah kita punya Tuhan yang sama, Allah Bapa yang sama, baptisannya kayak apa? Sudah benar tidakkah baptisanku? Percayaku, roh yang ada dalam diriku adalah roh yang sama atau tidak? Itu pondasi-pondasi yang sangat esensial. Di bagian terakhir kita akan melihat rupanya ketika semuanya itu dibangun dalam satu kesatuan, Kristus mengaruniakan
karunia-karunia untuk gerejanya. Di dalam ayat 7 sampai 16 secara sekilas kita melihat di sana, siapakah yang memberikan karunia itu? Jelas di dalam ayat 7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kristus yang memberi sesuai ukuran dari Dia yang memberi, bukan dari kita yang meminta, tetapi Dia yang memberi. Kemudian di dalam ayat 11 ada beberapa jenis karunia yang Yesus berikan kepada gerejanya. Memang janjinya di dalam ayat 8 sampai 10 adalah ketika nanti Ia naik ke langit, maksudnya ketika Dia dibangkitkan lalu kemudian Dia naik ke surga, saat itu Ia mencurahkan karunia. Kini Ia sampaikan itu semuanya, curahkan semuanya itu kepada gereja-gereja Tuhan. Ada beberapa karunia disebutkan di sana, ada rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat di sini rupanya karunia yang ditunjukkan Paulus itu bukan sekedar karunia rohani yang kita kenal di dalam daftar-daftar yang begitu banyak. Ada karunia iman, karunia berdoa, karunia misi, karunia mengajar, karunia, banyak sekali karunia rohani. Dulu di kelas pastoral yang pertama saya pernah menyampaikan tentang itu. Tapi rupanya ini bukan sekedar karunia rohani, tetapi Paulus ingin menunjukkan ini fungsi. Maksudnya apa? Memang kalau dalam karunia rohani dalam bahasa aslinya berarti karismata, suatu karisma atau karunia rohani. Tetapi kata yang dipakai dalam ayat ini adalah domata atau dorea, yang artinya lebih ke fungsi daripada kepada jenis karunia rohaninya. Maka di sini kita melihat bagian yang pertama ada fungsi rasul, fungsi rasuli. Apa rasul itu? Diberikan kepadamu, diberikan kepada gereja suatu fungsi kerasulan. Rasul adalah mereka, di dalam Kisah Para Rasul 1 itu ada syaratnya kalau jadi rasul. Seorang rasul harus menjadi saksi mata kebangkitan Yesus. Nah, dari sini saja kita sudah tahu, pasti orangnya udah gak ada semua itu, ya kan? Pasti orangnya udah gak ada semuanya. Karena apa? Mereka menjadi saksi mata kebangkitan Yesus. Pada waktu Yudas Iskariot bunuh diri, harus dicari penggantinya. Akhirnya ditemukan satu pengganti namanya Matias. Tetapi di sana sebelumnya harus ada syarat seperti ini. Orang ini yang dipilih untuk jadi rasul menggantikan Yudas, haruslah ia menjadi saksi mata kebangkitan Yesus. Melihat sendiri atau menyaksikan sendiri Yesus telah bangkit. Nah, ya nggak ada yang hidup sampai sekarang ya. Jadi kalau saya mengatakan diri saya rasul pasti tidak tepat, langsung saja bisa tahu. Karena saya tidak menyaksikan langsung sendiri kebangkitan Yesus secara kasat mata langsung melihat ya. Jadi kalau banyak orang mengatakan dirinya rasul pada masa kini, aku rasul, aku apostol dan sebagainya, saya tidak serta-merta bisa mempercayainya. Karena syarat rasul jelas sekali, menjadi saksi mata kebangkitan Yesus. Dan mereka ini berfungsi untuk memberikan dasar bagi gereja. Jadi seperti pondasi untuk gereja. Sebelum gereja dibangun, mereka ini adalah pondasinya. Jadi dengan demikian pekerjaan itu sifatnya sementara. Pondasinya sekarang sudah selesai, gereja dibangun, berarti sebenarnya fungsi rasul ini sudah selesai. Demikian juga fungsi berikutnya nabi. Nabi dalam Alkitab ada yang nabi dan juga nabiah. Artinya apa? Nabi itu untuk yang laki-laki, nabiah itu untuk wanita. Nah, jadi rupanya nabi itu bisa pria, bisa wanita ya. Tapi intinya adalah mereka orang-orang yang diilhami, yang terlibat dalam proses pewahyuan, yaitu penulisan Alkitab. Mereka diilhami oleh Roh Allah, mereka diberi wahyu, mereka dapat menuliskan. Salah satunya seperti Rasul Paulus ini, ataupun nabi-nabi yang lain seperti Nabi Yoel, Yunus, dan lain sebagainya. Mereka dapat menuliskan kitabnya karena sudah diwahyui atau diilhami. Nah, seperti halnya para rasul yang pertama tadi, fungsi mereka pun menjadi pondasi atau dasar. Jadi mereka ini tidak tergantikan, nggak perlu diganti, mati ya mati, karena memang fungsinya cuma itu. Maka ini juga sifatnya sementara. Kalau masih ada orang mengatakan nabi pada masa ini, zaman sekarang ini, saya akan menjadi sangat ragu, tidak akan serta-merta mempercayainya, karena
sekarang sudah bukan zamannya menjadi pondasi untuk gereja. Sekarang saatnya membangun gereja. Nah, tetapi ada fungsi yang lain yang sampai sekarang masih terus berlanjut. Yang pertama berkaitan dengan pemberita Injil. Dikatakan di sana pemberita Injil. Dalam bahasa harfiahnya disebutkan sebagai pembawa kabar baik. Evangelis, bahasa kerennya. Ngomong-ngomong di gereja kita ada evangelis ya. Tetapi intinya adalah mereka harusnya membawakan kabar baik, menyampaikan Injil kepada banyak orang. Tidak seperti rasul atau nabi yang barusan kita bahas tadi. Mereka ini nggak meletakkan pondasi. Mereka tidak meletakkan dasar untuk gereja, tetapi justru membangun di atas pondasi itu. Pondasinya udah selesai, udah disiapkan oleh para rasul dan para nabi. Tetapi seorang penginjil akan meletakkan pembangunan itu dengan apa? Menginjili, menyampaikan kabar baik, menuntun seseorang kepada Yesus Kristus. Karena itu pekerjaan atau fungsi dari seorang evangelis atau pembawa kabar baik atau pemberita Injil, fungsinya masih berlanjut sampai sekarang. Kalau dikatakan hari ini masih ada evangelis, saya percaya karena fungsi ini masih terus berlanjut dalam tahap pembangunan tubuh Kristus, bukan penyiapan pondasi. Demikian juga gembala dan pengajar, atau dikatakan di sana gembala dan pengajar-pengajar. Memang tidak banyak dibedakan antara kedua istilah ini, tetapi istilah lain pun muncul di dalam kitab Petrus, 1 Petrus ya. Dalam kisah para rasul ada dikatakan mengenai gembala, penatua, presbiter, uskup, pengawas dan lain sebagainya, penilik jemaat dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya istilah-istilah yang berbeda, tapi intinya sama. Pekerjaan mereka adalah mengembalakan dan mengajar, memberi makanan rohani, memimpin secara rohani, memperlengkapi mereka. Dengan pengajaran-pengajaran itu mereka semuanya jemaat Tuhan dibangun. Nah, ngomong dibangun berarti ini memiliki kesesuaian dengan pekerjaan penginjil yang berbeda dengan nabi dan rasul. Maka pekerjaan gembala sidang maupun juga pengajar sampai saat ini masih dibutuhkan untuk membangun. Jadi gembala sidang masih terus dibutuhkan karena saat ini untuk membangun atau memperlengkapi jemaat Tuhan. Demikian juga para pengajar. Bagaimana dengan diakon? Di gereja kita ada diakon, tetapi memang di sini tidak disebutkan di Efesus. Rupanya ini bukan suatu daftar lengkap ya di dalam Efesus, sebab di dalam kitab Kolose, di dalam kitab 1 Timotius dan juga Titus, Paulus menyebutkan tentang diakon. Nah, kita sudah memahami bahwa diakon pun suatu fungsi yang luar biasa secara khusus berkaitan dengan pelayanan meja dan juga sosial. Di bagian akhir ayat 12-16 kita memahami di sana sekarang. Lalu untuk apa, Pak? Untuk apa Yesus Kristus memberikan karunia-karunia itu, fungsi-fungsi yang mengerjakan di dalam gereja? Rasul, nabi, pengajar, gembala sidang, pemberita Injil itu tujuannya apa? Jelas sekali di dalam ayat 12 dan 13, bahkan sampai dengan ayat terakhir. Untuk mempersiapkan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan Yesus. Nah, inilah yang mengingatkan kita atau mendasari kita ya, bahwa pelayanan di gereja yang Alkitabiah itu ya, pelayanan di gereja yang benar itu ya, siapa yang ngerjakan? Tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, yaitu jemaat Tuhan. Loh, kita kan punya gembala sidang, punya guru-guru, punya pengajar, punya diakon. Disebutkan tadi apa fungsinya? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi kalau mau Alkitabiah, pelayanan di gereja itu supaya enggak, istilahnya apa? Enggak itu terus, enggak gitu-gitu tok. Dan yang benar adalah para pelayan yaitu gembala, pengajar, memperlengkapi, ngajari, memperlengkapi, menyiapkan jemaat Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan ini terlengkapi dan akhirnya mereka dapat melayani. Bukan semua dilakukan. Nah, ini orang Jawa menyebutnya sebagai ngabei. Ya, gembala sidang atau pendeta itu ngabei, semuanya dilakukan. Khotbah dia, doa dia, bersih-bersih dia, semuanya dia. Angkat-angkat dia dan lain sebagainya dia. Gembala sidang itu nampaknya gembala sidang yang top ya, super menurut saya, tetapi tidak Alkitabiah.
Gembala sidang pengajar yang benar harus memperlengkapi orang-orang kudus, jemaat Tuhan, supaya akhirnya mereka dapat apa? Dikatakan di sana, dapat melayani untuk suatu pekerjaan pelayanan. Jadi pembangunan tubuh Kristus, supaya akhirnya mereka pun di ayat 13 dikatakan, supaya mereka menuju mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang besar, benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tumbuh. Lalu kemudian aplikasinya supaya tidak mudah diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Saudaraku ingat dan hati-hati, pada masa-masa sekarang ini justru banyak sekali pengajaran atau doktrin yang mengombang-ambingkan, memutarbalikkan, menggoncang iman orang percaya. Sebenarnya Anda sudah punya iman yang mantap, yang kokoh, yang kuat, turun-temurun, dan saudara mungkin sudah memilikinya tahun demi tahun, tetapi tiba-tiba setelah lihat YouTube, loh kok kayak gini ya, jadi terombang-ambing imannya. Apa benar ya yang diajarkan pendeta atau yang diajarkan guru saya? Pada masa kini ketika melihat media sosial, loh kok yang diajarkan kayak gini ya, kayaknya benar, kayaknya betul, iman kita menjadi tergoncang lagi. Jadi supaya kita diperlengkapi itu pada akhirnya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin, rupa-rupa angin pengajaran yang palsu. Supaya kamu tidak jadi seperti anak-anak lagi, mudah untuk diombang-ambingkan. Supaya kita dewasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka apa yang dapat kita pelajari dari pembelajaran pada hari ini? Tidak lain adalah, ayo mari sebisa mungkin kita memperagakan atau mendemonstrasikan sikap-sikap yang membangun atau memelihara kesatuan. Di sana tadi ada rendah hati, kelemah lembutan, kesabaran, sifat saling membantu. Upayakan itu dengan keras, sebab tidak akan muncul dengan sendirinya. Kalau saya nggak take action, kalau saya nggak bergerak, itu tidak akan muncul. Di antara kita harus saling membangun. Tetapi juga di sana disebutkan ada karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Ayo kita melakukannya dengan pondasi yang kokoh. Mungkin pada masa kini saya katakan tadi, tidak ada lagi yang namanya nabi atau rasul, tetapi fungsi gembala, pengajar, pemberita Injil masih terus berkelanjutan. Manfaatkan karunia itu untuk memastikan semua jemaat Tuhan dilengkapi. Saya tidak segan-segan untuk mempersiapkan beberapa orang untuk kelas berkhotbah, training untuk orang-orang di dalam melaksanakan pelayanan ini dan pelayanan itu yang spesifik, mengajar doa, mengajar firman dan sebagainya. Karena memang itu tugas gembala sidang dan pengajar. Jemaat diperlengkapi, lalu apa? Jemaat terlibat dalam pelayanan sesuai karunia rohani masing-masing. Siapkah Anda terlibat dalam pelayanan di gereja kita? Siapkah Anda diperlengkapi? Tetapi mari kita melihat di bagian yang paling akhir ini, Efesus pasal 4 ayat 13. Harus ingat ya, karena apa? Ini adalah visi gereja kita. Jika kita melihat kembali lagi kepada gambar yang ada di sebelah kiri saya, maka murid itu adalah fokusnya. Efesus 4 ayat 13. Visi GB Karunia Tuhan adalah murid yang mengasihi sama, mengasihi Tuhan, mengasihi sama dan menjangkau dunia. Tetapi maksudnya murid adalah semakin dewasa, makin serupa dengan diri Kristus Yesus. Selamat menjadi murid, selamat melayani Tuhan. Bersatu kita semuanya berjalan di dalam kesatuan dengan pondasi yang kokoh, Yesus sebagai kepala kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menghidupi firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk berjalan bersama dalam kesatuan, bersandar kepada Tuhan Yesus yang kekal sebagai kepala gereja. Kita naikkan satu pujian, respon, ku bersandar pada yang kekal.
menyerahkan hati kita kepada Tuhan, mohonkan berkat yang dari Dia. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Ia menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya menaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.